air raksa. Raksa itu logam ya, raksa dalam bentuk cair juga ya. Nah, selain air yang bisa mengalir itu adalah udara. Nah, jadi zat yang dapat mengalir yang disebut, nah ada nama istilah kerennya yang disebut fluida. Nah, nanti di waktu SMA mungkin kalian lebih dalam membahas tentang fluida. Di sini ibu cuma memperkenalkan namanya saja. Yang termasuk dalam fluida adalah zat cair dan gas. Contohnya air dan udara. Jadi di sini zat cair itu adalah zat yang dapat mengalir ya. Dapat mengalir yang disebut sebagai fluida. Nah, termasuk dalam fluida itu adalah zat cair dan gas. Contohnya adalah air dan udara. Air, selain air ada minyak gitu juga. Cuma beda masa jenisnya. Nah, kompetensi dasarnya itu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, kapilaritas, jaringan angkut. Nah, ini sebenarnya maksudnya ke biologi ya. Kemudian menyajikan data hasil percobaan. Nah, berarti memang harus ada percobaannya ya. Kemudian alokasi waktu untuk hari ini adalah 3 jam pelajaran. Nah, sekarang itu ada gambar. Kelihatan nggak itu gambarnya orangnya lagi apa? Tiduran. Tidur di mana? Kasur. Bukan kasur. Paku. Ya, di paku. Nah, Ya paku. Nah, kalian masih ingat tentang apa itu gaya? Kalau kalian ke Puspa Iptek Parahyangan di Kota Baru Parahyangan itu ada tuh tempat tidur yang terbuat dari paku. Aku pernah duduk di kursi yang ada pakunya gitu. Gak sakit. Ya, ini juga sama gitu. Nah, kalian konsep tentang tekanan itu terkait dengan konsep tentang gaya ya. Nah, gaya itu kalau kalian masih ingat apa itu gaya? Fazril masih ingat? Tekanan. Tekanan apa baru sekali? Gaya adalah pergerakan dari satu jenis ke udara. Ini misalnya botol nih. Kalau diberi gaya diapain? Gaya. Di foto ada. Jangan dilempar terlalu ekstrim. Nah, digeser, gimana cara gesernya? Didorong atau ditarik gitu. Jadi gaya adalah Dorongan tarikan dan dorongan. Ya, itu adalah gaya. Nah, salah satu macam gaya itu adalah gaya berat. Kalian pernah belajar tentang gaya berat? Gaya berat itu adalah gaya yang dimiliki oleh setiap benda yang memiliki massa, termasuk kita. Ada gaya gravitasi, massa kita tertarik oleh gaya gravitasi sehingga menjadi gaya berat. Semakin besar massanya, alias semakin besar bendanya, semakin berat ya, maka gaya beratnya juga semakin besar. Nah, ini kita lihat di ininya ya. Salah ini mah. Ctrl C. Kita buka YouTube ya. Dia nggak mau itu sendiri. YouTube. Nah, kita lihat orang yang tidur di atas paku tadi. Nah, ini. pakai bantal kira semuanya. Nah, ulang lagi ya. Nah, jadi pertanyaannya itu kenapa tidur di atas paku itu tidak terasa sakit gitu. Tapi kalau misalnya ibu punya paku nih satu, tapi kalau pakunya satu ditekan pakai tangan sakit.
Padahal gaya beratnya kan sama, orangnya kan beratnya segitu ya. Tapi kalau dia tidur di atas 1 paku atau 5 paku misalnya, sakit kan pasti. Tapi kalau pakunya banyak banget, dia tidak terasa sakit. Nah, itu terkait dengan penyebaran gaya. Jadi misalnya gaya beratnya misalnya 10.000, itu disebar di permukaan yang luas, sehingga gayanya karena disebar berarti kan dibagi yang 10.000 misalnya luasnya 2, jadi 10.000 dibagi 2 meter persegi. Jadi tekanannya itu menjadi lebih kecil. Ini contohnya. Tapi kalau misalnya di satu buah, nah ini tekanannya menjadi lebih besar. Di sini nggak kelihatan ya, kita lihat di contoh soalnya ini. Ada di buku kalian, di latihan soal halaman 4, lihat ke belakang. Nah, jadi tekanan itu, bahasa Inggrisnya tekanan apa? Push. Bukan push. Bahasa Inggrisnya tekanan. Ya. Berarti dia yang tidak sempurna juga. Yang tidak sempurna. Ada lagi? Kok bisa ya? Coba diperiksa. Ada Hikmah? Apa bahasa Inggrisnya tekanan? Oh, berarti dia sejenis. Itu bagian apa depannya? Coba lihat depannya. Berarti bagian belakangnya ini. Nggak ngomong-ngomong. Itu kepotong. Itu adik juga tuh. Apa lagi? Adik. Berarti itu kepotong ya. Apa bahasa Inggrisnya tekanan? Bukan push. Pressure, betul. Jadi bahasa Inggrisnya tekanan itu adalah pressure. Nah, karenanya simbol dari tekanan itu adalah P. Pressure. Nah, tadi kan tekanan itu terkait dengan penyebaran gaya. Berarti ada gaya yang kalau semakin luas gayanya disebar, maka tekanannya semakin kecil. Berarti P sama dengan F per A. Ini gimana? Formula ya. Jadi tekanan itu terkait dengan penyebaran gaya. Nah, ini keterangannya. P itu adalah tekanan. Satuannya karena F itu Newton, luas itu meter persegi, jadi N per meter persegi atau disebut sebagai Pascal. Pascal itu nama orang. Kemudian F itu gaya, satuannya Newton atau simbolnya N ya, kalian sudah tahu. Nah, A itu adalah luas permukaan. Satuannya meter persegi. Ya, itu untuk definisi dan formulasi dari tekanan ya. Nah, contoh soalnya ada di latihan soal yang bagian belakang itu. Karno yang beratnya 600 Newton, jadi hapus bagian atas ya. Jadi diketahui Karno beratnya 600 Newton.
Berarti gaya berat ya, F ya. Berat kan gaya berat. F-nya 600 Newton. Tidur di atas meja berpaku kayak tadi. Luas tubuh Karno yang terkena paku itu 2 meter persegi. Berarti luasnya 2 meter persegi. Yang ditanyakan adalah berapa tekanan yang dialami tubuh Karno? P. Ada dua punya. Kenapa ada 2? Enggak. Ada 1. Box. Nah, berarti P sama dengan apa rumusnya, Ruby? P Sama dengan F per A. F per A. Betul. Per A. Nah, Arif, F-nya berapa? F-nya berapa? 600. Oke, samping aja ya. 600. Nah, luasnya berapa, Bulan? Luasnya berapa? 2, ya. Berarti 600 dibagi 2 berapa? 300. 300 Pascal. Tuh ya. Nah, sekarang contoh, ini contoh nomor 1. Sekarang contoh yang nomor 2. Lucy menekan paku dengan jarinya kayak itu tadi ya. Ini pakunya ditekan pakai jari. Kan pasti tidak sekuat gaya berat seluruh badan ya, 600 ya. Tidak terlalu kuat, tapi tidak terasa sakit ya. Nah, menekan paku dengan jari gayanya sedikit sebenarnya. F-nya cuma 0,5 Newton tuh, bandingkan dengan berat badan tadi ya, 600 Newton. Nah, tapi luas permukaan ujung pakunya itu 0,1 cm persegi atau itu sama dengan 1 per 100.000 meter persegi. Ya, yang ditanyakan sama berapakah besar P-nya? Maka jawab P sama dengan apa rumusnya, Imam? F per A. Nah, Miska, F-nya berapa di sini? F-nya berapa? Yang nomor 2. F 0,5. Per A-nya berapa, Mufi? 0,1. Yang ini? Ya benar, 0,1 cm persegi. Tapi kan satuannya dalam meter ya. Jadi kita pakai yang ini. Jadi dibagi 1 per 10.000. Nah, sama dengan? Itu 100.000. 100.000. Oh ya, 100.000.
Ini mah dua-dua, satu kelompok, dua Enggak. belakang. Puter aja. Jangan. Jangan. Ini untuk melakukan percobaan satu. Kalian baca percobaan satu itu adalah menekan telur. Nah, ini digilir ya. Dari Alia ke Malia dan seterusnya coba dipencet ini telur. Yang paling jagoan sekuat Huluk berarti bisa. Wayang. Ya, jadi kita melakukan percobaan satu. Nanti kalian isi ya di modulnya ya. Kalau di percobaan dua kita tidak bisa di ruangan, nanti kita harus keluar karena kita pakai air yang botol itu ya. Sekarang ini bisa di ruangan. Ini ibu bawa telur, nanti telurnya kalian pencet dengan tangan, digilir aja ya. Satu kelompok rata-rata ada 5 orang, kecuali yang di sana ada 6 orang. Oke? Nanti kalian rasakan, kemudian coba diisi modulnya. Ya. Kalau kolaborasi hancur gimana? Gini. Kelompoknya ini satu baris 5 orang, satu kelompok. Ini dua baris, satu kelompok. Dua baris belakang, satu kelompok. Nah, jadi ini digilir pencet. Ini nggak bisa, ganti. Nah, ini kalau satu kelompok, ini satu kelompok. Ibu, kalau udah pecah gimana? Kalau udah pecah berarti kalian nggak punya telur lagi buat dipencet. Iya kan? Jadi kalau saran ibu jangan kasih ke anak laki-laki dulu, kasih anak perempuan dulu ya. Anak laki-laki terakhir, terutama Pak mungkin yang gede-gede, mungkin tenaganya besar. Jangan keras-keras sih. Cari mah ya, ada masalah. Boleh sekarang. Pikirnya tak. Kamu dulu. Kan ada telur di rumahnya. Ini kan terkait penyebaran daya ya. Pecah keren sih. Jangan nanya. Udah, kamu kan terakhir apa? Nah, kalian tidak berhasil. Kalian tidak berhasil. Biarin. Sri berhasil nggak? Belum. Stop. Udah. Sri juga gagal. Buat ya cuy. Sampai mana? Coba aja. Coba aja percaya atau tidak. Naila juga gagal, tidak berhasil. Agak tekan. Kamu berhasil nggak? Gagal juga. Miska udah gagal? Belum. Gagal. Miska sudah gagal juga? Oh. Nah, anak laki-laki coba, kuat nggak? 1, 2, 3, Imam berusaha keras. Dan ternyata dia gagal. Arif. Jangan kembali terus telurnya. Jangan dua tangan. Nggak bisa lah. Ya. Jadi meskipun tenaga kalian itu sangat besar, tapi karena dibagi ya, disebar seluas permukaan telur, nilai tekanannya menjadi kecil. Itu yang disebut penyebaran daya. Boleh cobain. Cobain aja, cobain. Buat berusaha. Kalau coba aja. Gimana caranya biar pecah, tapi jangan ditekan ya. Ditekan. Ulang coba. Berhasil nggak? Nggak berhasil. Satu tangan boleh, 2 tangan boleh. Satu tangan boleh, 2 tangan boleh. Sekuat tenaga boleh, sekuat tenaga. Ayo, kalahkan telurnya. Miska tidak berhasil. Cobain. Ya, ini adalah penyebaran daya. Kalian udah lagi. Ya, ternyata Pak masih penasaran kok. Terbukti Arif sangat kuat
sambil Bapak, Bapak. Kalau Apa? langsung. Jatuh pecah kena tanganmu. Nyambungnya gimana? Pokoknya tanggung jawab, nggak tanggung jawab kalau kotor ya. Oh, di luar. Di luar. Jangan. Nanti boleh, nanti aja di luarnya. Nah sekarang kalian kan sudah percobaan, sekarang coba isi modulnya. Percobaan 1. Apa hasil kesimpulan kalian dari hasil percobaan tadi? Nah ini berarti jawabannya kecuali Alif ya. Kalau Alif mah pecah. Terus pecah. Pecah enggak? Oh lama-lama dia kayaknya tidak kuat dengan tekanan ya. Tapi silakan ditulis. Dibuang di luar aja ya. Sama siapa dibacainnya? Berdua emang boleh. Boleh itu. Mereka berdua tadi berusaha memecahkan tadi. Yuk kita upload ininya. Uangnya di mana? Kapan? Tersebar. Aku mau percaya. Jadi telurnya mula-mula tidak pecah kan ya? Bisa. Jadi tekanan kita ini gimana ya? Ada penyebaran gaya. Jadi gaya tekan yang dikerahkan kepada telur ya, itu gimana tadi mecahinnya berdua sama Fadril. Itu kayaknya telurnya udah tidak tahan dengan tekanan yang begitu bertubi-tubi dia. Mana gaya kita menyebar apa tadi Bu? Sama aja lah. Coba pakai bahasa kalian dulu ya. Jadi gaya kita gaya yang kita keluarkan itu menyebar. Oh tadi gambarnya nggak ke arah kalian ya tadi. Oh iya mangga. Mangga Pak Agung. Ada yang sudah nulis? Apa kesimpulannya? Karena yang tersebar itu gayanya atau tekanannya? Gaya. Ya, jadi yang tersebar itu gayanya, penyebaran gaya. Jadi yang tersebar itu bukan tekanan ya, tapi gaya. Karena gayanya tersebar di seluruh permukaan telur, maka nilainya menjadi kecil. Jadi tekanannya menjadi kecil. Gitu. Kenapa? Karena kalian kan neken. Jadi gaya itu kan tarikan atau dorongan. Kalau kalian neken kan berarti mendorong kan, mendorong permukaan telur ya. Berarti gaya itu, gaya. Jadi telurnya mengalami tekanan dari gaya yang kalian berikan. Gitu. Kan gaya itu tarikan dan dorongan gini kan. Nah itu gaya. Nah jadi tekanannya menjadi kecil kan, tekanan itu gaya dibagi dengan luas permukaan. Jadi gaya dari tangan kalian itu disebarkan ke permukaan telur sehingga nilai tekanannya menjadi kecil gitu. Oke, paham ya? Jadi tekanan itu terkait dengan penyebaran gaya. Kalau pecah berarti tekanannya melampaui batas yang bisa diterima oleh telur gitu, kulit telur. Tadi dia kan dipenyet-penyet terus, lama-lama dia tidak kuat, kayaknya mungkin ada retak-retak dikit ya, lama-lama begini terus, apalagi sama Miska tadi mau diinjek juga. Dia sudah semakin tidak tahan dengan tekanan ya, jadi pecahlah dia gitu. Oke, ya keras. Nah, insya Allah sudah paham ya tentang tekanan sebagai penyebaran gaya. Nah sekarang kita masuk ke tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan oleh zat cair. Jadi contohnya, ada yang bisa membantu Ibu menghapus papan tulis? Ada yang piket? Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan oleh zat cair. Tekanan hidrostatis terjadi pada zat cair yang tidak mengalir atau diam. Jadi materi kita sekarang adalah tekanan pada zat
yang tidak mengalir atau diam. Nanti ada fluida dinamis. Kalau sekarang kita fluida statis. Jadi airnya diam, misalnya air di kolam, air di balong gitu ya. Pokoknya airnya tidak mengalir. Nah, tekanan hidrostatik itu sebenarnya sama. Kalau kalian tadi kan misalnya orang yang tidur di atas paku. Orangnya tidur di atas paku, misalnya Ibu gambarnya gini ya. Kemudian ini ada permukaannya. Permukaannya pakai warna merah. Nah, ini permukaannya. Ini orangnya yang tidur di atas paku. Kan orangnya punya gaya berat ya. Gaya beratnya kan arahnya ke bawah sini. W. Nah, kemudian gaya beratnya ini menuju ke arah permukaan. Makanya tekanannya sama dengan F/A. Nah, kalau pada zat cair, untuk judulnya sekarang tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis. Nah, Ibu gambar. Misalnya ini sebuah wadah. Wadahnya berisi ya. Ini misalnya wadahnya berisi air, airnya tenang ya. Tidak mengalir. Nah, air ini kan sebenarnya punya massa ya. Air ini punya massa, jadi dia karena kalau dia punya massa, kemudian dia berada di bumi, maka dia punya gaya berat juga. Gitu. Jadi kalian bayangkan di dasar di bawah sini, dia mengalami gaya dorong ya ke bawah yang disebabkan oleh massa air sebanyak yang ada di atasnya. Gitu. Ya, kalau misalnya di titik ini, maka massa air yang mendorongnya adalah segini, yang di sini. Kalau misalnya di titik yang di atasnya di sini, maka gaya beratnya airnya segini. Gitu. Jadi kalau kalian lihat berarti yang paling berat yang titik di nomor 1, di nomor 2, atau di nomor 3. Ini kan air ya. Ini kan airnya sampai ke wadah. Nah, air ini kan punya massa. Karena dia punya massa, maka dia punya gaya berat. Nah, kalau misalnya kita meninjau permukaan yang paling bawah di sini, maka permukaan paling bawah ini ditekan oleh gaya yang berasal dari air sebanyak dari atas sampai bawah. Jadi airnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita lihat di lapisan nomor 2, berarti kan batasnya di sini. Berarti air yang menekannya tidak sampai, yang ini nggak masuk berarti, cuman dari sini sampai atas. Kalau misalnya di lapisan yang 1, di sini, di kedalaman ini, maka air yang menekan itu yang dari atas ini aja. Jadi kalau menurut prediksi kalian berarti tekanannya yang paling besar dialami di titik 1, 2, atau 3? Titik 3 ya. Nah, kalau secara logika kita ya, jadi harusnya karena masanya itu semakin dalam, semakin panjang H-nya, kedalamannya, maka semakin besar masanya gitu. Dan itu memang benar. Jadi tekanan hidrostatis itu disimbolkan sebagai P, ini kan tekanan ya, ditambah simbol H. Ya. Nah, tekanan hidrostatis ini itu sama dengan, nah, ada yang bisa Ibu mintai tolong bawain apa ya? Air di wadah bening yang diisi air, atau boleh gelas deh, gelas diisi air. Boleh siapa saja lah. Itu yang di belakang udah ngacung 3 orang. Jangan diisi air panas ya, air dingin. Air biasa. Kalau air panas nanti panas. Satu aja. Satu aja. Kalau mau 2, satu lagi diisi minyak, dan itu tidak ada. Ibu tadi mau bawa minyak goreng tapi lupa.
Kalau kalian masih ingat rumus massa jenis. Rumus massa jenis ya. Massa jenis. Massa jenis itu simbolnya rho. Rho itu sama dengan massa dibagi volume. M itu massa, satuannya kilogram. Rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Dan V itu volume, satuannya meter kubik. Nah, dari persamaan ini kita lihat bahwa sebuah benda kalau massanya sama, kalau volumenya semakin besar, maka massa jenisnya semakin kecil. Tapi kalau volume ukurannya sama, kalau massanya semakin besar, maka massa jenisnya semakin, Ibu dikasih 2, terima kasih. Nah, Ibu di sini punya kubus materi yang pernah Ibu bawa dulu. Nah, kalau kalian pegang nih, ini beda-beda, ini ukurannya semuanya sama. Jadi volumenya sama, karena ukurannya sama, volumenya sama. Tapi volumenya sama, tapi beratnya beda. Kalau kalian pegang nih, ini paling ringan nih plastik. Kalau ini dengan ini yang paling berat. Nah, massa jenis air itu adalah 1 gram per sentimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kalau benda ini tenggelam, berarti massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air. Kalau dia mengapung, berarti massa jenisnya lebih kecil. Sekarang kita lihat. Sok, ada yang mau bantuin Ibu? Tasa boleh bantuin Ibu? Ibu sudah nyuruh Tasa. Tasa dulu ya. Nah, Tasa, tolong ditenggelamkan ya. Cemplungin aja. Nah, dia tenggelam, berarti massa jenisnya lebih besar daripada air. Jadi dia tenggelam. Nah, sekarang yang satu lagi, Tasa. Enggak, jangan, biarin aja dia di sana. Karena masukin. Nah, itu juga berarti massa jenis. Tapi kerasa sama Tasa ya, beratnya beda ya. Lebih berat yang tadi. Tapi tetap massa jenisnya lebih besar daripada air. Terus masukin lagi. Nah, itu juga masih lebih besar dari air. Terus masih nyemplung ya. Jadi massa jenisnya masih lebih besar dari air. Sekarang yang keberapa itu? Kelima. Nah, ini ngapung. Jadi massa jenisnya 2 yang terakhir itu lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi kalau air massa jenisnya 1, berarti ini kurang dari 1. Mungkin 0,3, 0,6 gitu ya. Gitu. Itu terkait massa jenis. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Kalau kalian punya balok kayu sebesar 1 ton, kalau dicemplungin ke air, kira-kira tenggelam atau ngapung? Siapa yang menjawab ngapung? Angkat tangan. Ya, airnya cukup dalam lah untuk menampung kayunya. Kayu apa saja? Kayu jati, ngapung. Ada yang menjawab selain ngapung? Tenggelam? Bolong di tengah? Nah, massa jenis kayu itu lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi mau sebesar apapun atau seberat apapun, maka dia akan tetap mengapung di permukaan air. Gitu. Perahu juga sama, perahu itu dibuat sedemikian rupa supaya massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi dia bisa di permukaan air. Contohnya kayak kapal selam. Kapal selam kan terbuat dari logam, tapi dia bisa ngapung, bisa tenggelam, naik, muncul gitu. Nanti ada video tentang kapal selam. Itu ya, itu tentang massa jenis. Nah, Ibu tidak akan membahas lebih lanjut. Nah, karenanya maka kalau misalnya secara matematika ya, berarti massa itu sama dengan rho dikalikan V. Itu ya.
Jadi kita akan menggunakan persamaan ini untuk tekanan tadi. Tekanan itu sama dengan F per A. Nah, F itu kan gaya berat, itu sama dengan M kali G. Ya kan? Nah, sekarang M-nya kita ganti menjadi ini. Ya, ini M-nya kecil aja berarti ya. Itu pakai M kecil. Nah, M-nya kita ganti dengan ini menjadi, jadi P menjadi rho kali V dikalikan G per A. Atau G-nya ditulis di sini dulu. Oke, tidak apa-apa lah. Gitu. Nah, volume itu sama dengan luas permukaan, ini ya kalau ada alasnya ya, berarti luas alas dikalikan tinggi. Nah, berarti kita ganti V-nya menjadi rho G, nah V-nya menjadi A dikalikan H. A-nya dicoret, jadi rho G H. Itu kalau kalian di SMA nanti kalian mempelajari fisika melalui persamaan matematika kayak gitu. Nah, maka tekanan hidrostatis itu sama dengan rho kali G kali H. Kenapa kita nggak pakai rumus M kali G saja? Karena susah kalau mau ngukur massa air. Massa airnya harus diambil dulu terus ditimbang, kan tidak mungkin ya. Jadi kita pakai massa jenisnya. Jadi ini di mana pH itu adalah tekanan hidrostatis atau Pascal. Kemudian rho itu massa jenis kilogram per meter kubik. Kemudian G itu percepatan gravitasi. Dan H itu kedalaman atau meter satuannya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata kalau semakin besar nilai H, maka nilai pH-nya semakin besar. Jadi semakin dalam, tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Pokoknya kalau kalian menyelam semakin ke bawah, ke dalam, itu tekanan kerasa ya, tekanan di paru-paru semakin besar. Siapa di sini yang bisa berenang? Oh, semua bisa berenang, hebat. Berarti ibu harus ngacung, yang tidak bisa berenang? Ibu dari kecil takut air, belum belajar lagi berenang. Jadi ibu takut kalau kepala ibu nyemplung ke dalam air, itu takut. Harusnya jangan ya, jangan ditiru ya ini ya. Ini bukan sesuatu yang boleh ditiru. Kalau kalian mah harus bisa. Kan kata Rasulullah harus sebaiknya bisa berenang, berkuda dan memanah ya gitu. Tidak ada kuda, gantinya naik motor ya sama sepeda. Nah, untuk membuktikan tekanan hidrostatis ini nanti kita akan melakukan percobaan 2. Tapi di skip dulu karena sekalian sama percobaan 3 ya. Ada satu lagi. Nah, ini kalian lihat di gambar. Jadi nanti kalian akan melihat botol yang kalian bawa itu nanti diberi lubang. Lubangnya dengan cara paku dipanasin, kemudian kalian tusukkan ke botol, jadi nanti ada lubang-lubang. Nah, lubang-lubangnya itu sebelum diisi air botolnya diisi ditutup dulu pakai isolasi. Nanti ada di situ ya, ada cara langkah percobaan. Nah, sebelum kita mengerjakan percobaan ini, Ibu teh sampai jam berapa ya? 11.35. 11.40. Nah, berarti Ibu lanjutkan ke sini ya. Contoh soal yang di sini, contoh soal. Yang berarti di kalian mah nomor 3 berarti. Kalau nggak salah, nomor 3.
Perhatikan gambar di samping. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ikan yang mengalami tekanan hidrostatis terbesar adalah nomor 4. Betul, karena yang paling dalam. Hidro itu artinya air, terkait dengan air. Statis itu diam. Jadi terkait dengan air, hidrostatis, airnya diam. Yang B, ikan yang mengalami tekanan hidrostatis terkecil, yang mana Ruby? Nomor 1, iya. Nah, nomor 2, sekarang kita menghitung ya. Posisi seekor ikan dalam akuarium tampak seperti pada gambar di samping. Kedalaman air 140 cm. Dan ikan berada pada jarak 60 cm dari dasar. Ibu akan hapus yang bagian atas. Nomor berapa itu berarti? Nomor 4. Berarti diketahui yang ditanya tekanan hidrostatis, berarti ada Rho, G, dan H. Massa jenisnya berapa? 1000 ya. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kedalamannya. Berapa kedalaman ikan? Ayo lihat di gambar, berapa kedalaman ikan? 60. Ada yang punya jawaban lain? Kedalaman ikan berapa? Nah, betul. Bukan 60 ya, kalian terkecoh kalau 60. 140 dikurangi 60 karena kedalaman itu diukur dari permukaan gitu ya. Jadi 140 itu 0,4 ya. 0,4 atau kita tulis aja dulu biasa ya. 140 cm dikurangi 60 cm sama dengan kenapa? Karena kan ikannya ada di sini. Gimana sih gambar ikan teh? Gini. Nah, kan dalam wadahnya 140. Nah, jarak ikan dari dasar itu 60. Yang dimaksud kedalaman itu yang ini. Dari permukaan. Jadi 140 kurangi 60 sama dengan 80. Atau 0,8 meter. Itu ya. Yang ditanyakan, apanya yang dibalikin? Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Nah, kita jawab. Jadi jawab pH sama dengan Rho GH sama dengan 1000 dikali G-nya berapa? 10, H-nya 0,8. Jadi 0,8 kali 10, 8.000 Pascal. 8.000 Pascal. Di sini ada pertanyaan? Miska, ngerti Miska? Insya Allah. Wulan, oke? Oke. Baik. Nah, yang nomor 3. Nomor 5 kalau di kalian ya. Bentuk pancaran air yang sesuai dengan konsep tekanan hidrostatis ada pada gambar nomor A, B, itu ACBD. A, ada yang bilang A. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang bilang C. Ada yang lain? Yang ketiga yang B, itu namanya B ya. B. Ada yang lain? Nah, jadi yang benar adalah yang B. Yang B ya. Sama dengan yang di atasnya tuh. Nah, ini. Nah, baru kemudian kita masuk ke percobaan 3, kemudian sudah tinggal kita nonton video. Baik, anak-anak kalian boleh keluar
untuk melakukan percobaan 2 dan percobaan 3. Hati-hati karena kalian main air ya. Kalau kalian butuh paku, silakan dibawa pakunya. Langsung kerjakan sampai diisi ya kesimpulannya. Ini pakunya. Dibagi jadi, kalau yang nggak bawa botol, siapa yang tidak bawa botol? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Fazril bawa nggak? 5, Fat nggak bawa? Bawa. Siapa yang tidak bawa? Botol. Dia bawa. 5 ya. Nah, yang tidak bawa berarti bergabung dengan temennya ya. Ini ngerjainnya sendiri-sendiri ya. Ngerjain sendiri-sendiri. Nanti tapi kalau mau diskusi boleh dengan kelompok yang tadi ya. Nah, jadi boleh ngerjain. Jadi kan ini perlu bantuan ya, satu bawa paku, manasin, satu nyoblos gitu ya. Sesuai dengan botol yang ada di kelompok masing-masing. Kalau di sini berarti atau gitu aja, udah aja sesuai kelompok yang tadi aja ya biar gampang ya. Tapi botolnya sebanyak yang ada di kelompoknya masing-masing. Ya, yang tadi aja. Oke, silakan keluar. Kalau butuh paku di sini pakunya ada, tapi korek apinya cuma 1. Jadi sharing ya korek apinya. Ini lilinnya berarti masing-masing 1. Ini isolasinya. Isolasinya cariin gunting. Ibu nggak punya gunting. Nah, berarti bawa gunting ya, masing-masing kelompok bawa gunting. Itu ada di VAT isolasinya. Apalagi? Oh, spidol, benar, spidol. Spidolnya cuma ada 2, jadi sharing ya. Oh ya, Ibu lupa. Botolnya kalian bagi 2, kan ada 2 percobaan. Yang satu buat percobaan 2, yang satu buat percobaan 3 ya. Jangan semuanya ditojos. Jadi ada yang buat percobaan 2, ada yang buat percobaan 3. Oke, silakan anak-anak, silakan keluar, kita ketemu di luar ya.